Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sen Faizi dengan NIM C202. Di sini saya akan melakukan micro teaching mengenai selektivitas alat tangkap. Selektivitas alat tangkap sendiri merupakan aspek penting dalam pengelolaan perikanan. Pemahaman tentang selektivitas membantu menentukan regulasi seperti ukuran minimum mata jaring sehingga mendukung keberlanjutan populasi ikan. Analisis selektivitas dilakukan melalui eksperimen dan model matematis seperti kurva logistik untuk troll dan model Holt untuk gillnet. Selektivitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu selektivitas jaring troll dan selektivitas jaring insang. Untuk jaring troll sendiri yaitu ditentukan oleh ukuran mata jaring, terutama pada bagian kantong. Ukuran mata jaring mengaruhi jumlah dan ukuran ikan yang lolos. Untuk metode uji selektivitasnya itu percobaan dilakukan dengan menutup bagian kantong menggunakan jaring dengan mata yang lebih kecil. Data hasil tangkapan digunakan untuk membuat kurva selektivitas berbentuk sigmoid. Dan untuk kurva logistiknya sendiri dijelaskan dengan persamaan logistik yang menunjukkan hubungan antara panjang ikan dan probabilitas tertahan dalam jaring. Dan faktor seleksinya sendiri digunakan untuk memperkirakan panjang ikan berdasarkan ukuran mata jaring. Nah, untuk selektivitas jaring insang atau gillnet merupakan alat pasif di mana ikan harus berenang ke arah jaring untuk tertangkap. Selektivitasnya sendiri dipengaruhi oleh ukuran mata jaring dan cara ikan tertangkap. Untuk kurva yang digunakan yaitu kurva seleksi simetris. Kurvanya sendiri berbentuk lonceng yang digunakan untuk menggambarkan panjang optimum ikan yang tertangkap. Model yang digunakan yaitu model Holt untuk mengestimasi parameter kurva seleksi dengan dua ukuran mata jaring, dan asumsi utamanya mencakup proporsionalitas panjang optimum terhadap ukuran mata jaring dan deviasi standar yang sama untuk kedua kurva. Oke, kita lanjut ke labcomnya. Oke, di sini menggunakan selektivitas jaring troll, dimana kita menghitung jumlah total dengan rumus seperti ini. Lalu kita drag ke bawah, dan setelah itu kita hitung bagian yang tertahan dengan rumus jumlah dalam kantong dibagi jumlah total. Kita drag lagi. Setelah itu kita cari len-nya. Len 1 per SL di minus 1 dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan len 1 dibagi SL minus 1. Kita drag lagi ke bawah, dan untuk rumus L1 plus L2 dibagi 2 dengan rumus berikut, itu L1 tambah L2 dibagi 2. Kita drag lagi, lalu kita cari intercept dari intercept A nya sendiri seperti berikut, dan slope-nya sebagai berikut. Kenapa dipakainya hanya segini? Karena dari datanya yang hanya dapat segini gitu di ininya. Untuk L25% nya kita sama dengan intercept minus len 3 dibagi slope B. Dan untuk L50 nya tinggal intercept dibagi slope. Dan jika untuk L75 nya, kalau tadi L25 di minus, di L75 di plus. 0,7 inch, ini 1,778. Dan ini kita ukuran mata jaringnya yaitu SF nya L50 dibagi ukuran mata jaring itu 1,778. Untuk bagian yang tertahan sendiri itu 1 dibagi 1 plus XXP dalam kurung intercept A dan minus slope B D string dikali titik tengah. Lalu kita drag aja dan mendapatkan hasil berikut. Setelah itu kita buat grafik. Sesuai dengan data titik tengah
dan bagian yang tertahan. Ambilnya sesuai dengan yang seperti itu saat mengambil slope dan intercept tadi. Dan didapatkan grafik sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke selektivitas yang satu lagi. Kita hitung len-nya, yaitu len CBL per CAL, dengan terus kita drag ke bawah. Dan untuk SAL nya kita cari A, B, SF dan lain-lainnya dulu, baru kita bisa mencari seleksinya. Kita gunakan interceptnya dari titik tengah dan len CBL. Dan untuk slope-nya kita gunakan titik tengah dan CBL juga. Setelah itu rumus SF yaitu min 2 kali A per B kali MA plus MB. MA plus MB nya didapat di sini. MA itu sama dengan 2,54 dan MB nya 3,81. Untuk LMA yaitu SF dikali 2,54 dan LMB yaitu SF dikali 3,81. Dan untuk S kuadratnya itu SF dikali MB minus MA per didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk S nya sendiri yaitu SQRT dari S kuadrat. Setelah itu kita cari SAL yaitu XP minus titik tengah min LMA di string pangkat 2 dibagi 2 kali S kuadrat. Setelah itu kita drag. Terus di SBL ya kita menggunakan LMB. Untuk NaL nya itu SAL dibagi SAL. Dan NBL nya yaitu CBL dibagi SBL. Kita drag dan kita drag. Untuk grafiknya sendiri kita gunakan data titik tengah dan len CBL. Dan grafik satu lagi sendiri menggunakan titik tengah, terus CAL dan CBL, dan mendapatkan grafik sebagai berikut. Dan ada interpretasi yaitu berdasarkan objektivitas alat dapat diketahui kedua kurva tidak simetris. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai panjang optimum yaitu 14,1337 cm yang berbeda dengan panjang optimum besar sebesar 21,4975 cm. Kurva tidak simetris tersebut ialah diakibatkan oleh ikan yang berukuran besar lebih banyak tertangkap. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.